Burung kacernya memiliki postur tubuh kecil. Saya mengatakan kalau burung kacer yang memiliki postur tubuh kecil rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu semangat, selalu gembira, tidak kurang suatu apapun. Ketika kita menghadapi suatu masalah yang rumit dalam kehidupan ini, maka yang harus kita lakukan adalah menenangkan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri saja tidak tenang, bagaimana masalah bisa selesai, ya kan? Beda antara kita menyelesaikan masalah dengan ketenangan dan ketegangan. Dengan ketenangan, tentu otak kita akan kreatif dibandingkan kita dengan ketegangan. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian, karena rokok dan kopi saya sudah siap semua ini. Di video kemarin saya itu lupa untuk ngajakin kalian ngerokok sama ngopi dulu. Tapi Mas Hanyo Priyono ini kayaknya perhatian sekali sama kopi dan rokok. Dia selalu komentar kopi dan rokoknya belum. Terima kasih Mas Hanyo Priyono yang selalu mengingatkan saya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel YouTube ini. Tanpa kalian, channel YouTube ini nggak ada arti apa-apa, dan saya nggak bisa menyombongkan diri. Karena kalian sudah mensupport channel YouTube ini, berarti saya tidak akan mungkin untuk mengecewakan kalian. Dan buat kalian yang belum mensupport channel YouTube ini, yang belum subscribe, kalau kemarin saya suruh kalian simak dulu baik-baik, tapi kalau sekarang saya suruh kalian untuk subscribe, segera kalian subscribe, karena pembahasan-pembahasan di berikutnya nanti akan semakin tajam. Jadi kalau kalian sudah subscribe, kemudian kalian aktifkan notifikasinya, ketika saya upload video terbaru, maka akan dapatlah kalian itu notifikasinya. Jadi kalian gak ketinggalan, oke? Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari saudara kita The Gamebot. Nama akunnya The Gamebot. Mudah-mudahan Mas The Gamebot ada nih. Pasti nyimak kan? Siapin rokok dan kopi dulu, jangan sampai nggak siapin. Tapi kalau nggak ngerokok lebih baik nggak usah, nanti batuk. Pertanyaannya seperti ini. Mohon maaf ya bang, dari penjelasan abang kalau postur kacer kecil sukanya panas dan minim mandi. Tapi saya punya kacer postur tubuh kecil, ramping, tapi sukanya mandi bang. Cukup ganti air baru dicepuk langsung mandi. Apalagi masukin keramba, langsung terjun berenang. Tapi kalau dijemur cepet mangap-mangap. 15 menit saja udah gelisah naik turun, ngeruji, ngelantai, sampai pusing ngerawatnya, dan hasilnya kebanyakan ngeriwik. Jangkrik pagi 3, sore 3. Apakah abang ada solusinya? Tentu ada, masa nggak ada? Oke, seperti ini. Kalau kita itu mandi pagi, kemudian mandi sore, besoknya lagi kita itu mandi pagi lagi, kemudian mandi sore, besoknya lagi mandi pagi, kemudian mandi sore lagi. Apakah ini hal aneh? Tentu tidak. Ini hal yang wajar, karena sesuai dengan jadwal. Tetapi kalau kita itu mandi pagi, 1 jamnya lagi mandi lagi, sejam berikutnya lagi mandi lagi, sejam berikutnya lagi mandi lagi, berarti ada yang tidak beres pada diri kita. Antara kita itu memang gila mandi atau kita itu stres, ya kan? Kalau kita bertanya sama orang itu, "Om, kok mandi terus kamu itu? Ngabisin air aja." Yang gimana nggak mandi om? Ini cuaca panas bener, saya nggak tahan, gerah saya. Cuaca lagi ekstrim. Tentu wajar kan? Ya kalau kita lagi dingin, cuacanya dingin, hujan terus, kemudian kita mandi terus, berarti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nah, dari sini kita bisa membaca tingkah laku burung kacer kita, ya kan? Kalau dia mandi dalam keadaan cuaca yang panas, ya tentu sangat wajar kalau dia mandi terus. Cuaca di rumah tuh gimana sih om? Panas om, saya aja nggak tahan apalagi burung. Kemudian dia tuh tak gantung di bawah seng. Ya wajar kalau dia mandi terus, ya kan seperti itu. Tapi kalau kondisinya nggak panas, kemudian dia itu mandinya dicepuk, baru kita ganti air minum, dia langsung ngiler pengen mandi, kita masukin keramba, dia berenang dari sudut kanan ke sudut kiri, berarti burung kacer ini lagi mengalami suatu kondisi yang patut kita curigai. Berarti kan nggak bener kerjaan ini, ya kan? Itulah yang disebut dengan pengkajian. Ketika kita ingin memecahkan satu masalah, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengkajinya terlebih dahulu dalam sudut pandang yang banyak arah. Sudut pandangnya itu berbeda. Jangan kita perhatikan burung kacernya saja, tapi kita mengabaikan
lingkungan, cuaca itu nggak bisa. Tapi kalau lingkungan sudah dingin om, dianya mau mandi terus om, berarti kan ini bermasalah. Tapi kalau lingkungan panas, kemudian dia mandi terus, berarti ini wajar, berarti dia punya alasan. Kenapa kamu mandi terus? Ya karena panas, alasannya panas. Kenapa kamu mandi terus? Ini kan hujan terus, kok kamu mandi terus? Ya gimana ya, saya senang mandi sih. Berarti kamu tuh stres senang mandi. Wong dingin-dingin kok senang mandi. Kan seperti itu. Saya berikan contoh. Kenapa sih burung kacer itu makannya serangga, tapi nggak makan biji-bijian, nggak makan sayur-sayuran, ya kan? Ini burung kenari sama lovebird makannya biji-bijian, sayur-sayuran. Kenapa sih itu? Kok beda sih? Tentu kalau kita kaji secara dalam, kita akan ketemu jawabannya itu apa. Tentu akan ada alasannya. Kemudian ada yang berkomentar, orang Arab itu postur tubuhnya besar-besar, tinggi-tinggi, tinggal di tempat yang panas. Kemudian orang Jepang postur tubuhnya kecil-kecil, tinggal di tempat yang dingin. Kalau postur tubuh bisa jadi patokan dalam merawat burung, alangkah mudahnya bermain burung kacer ini. Komentar ini menurut saya sangat bagus, tidak ada masalah. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, itulah kicau mania. Tapi setiap argumen harus punya alasan. Dan alasan itu diambil dari pengkajian, bukan karena feeling saja. Kita harus punya alasan, kita harus mengkaji terlebih dahulu. Sebelum saya sampaikan kepada kalian, tentu saya kaji dulu sampai ke akar-akarnya. Pembahasan itu ada supaya kita itu lebih mudah, bukan mempersulit. Begitu banyak pembahasan-pembahasan di YouTube tentang cara merawat burung kacer, cara menjinakkan burung kacer, cara mengatasi burung kacer yang over birahi, over emosi. Itu semua kan untuk mempermudah. Cara merawat murai batu, cara merawat kapas tembak, semuanya itu dibahas supaya mudah, ya kan? Kalau nggak mudah, buat apa kalian cari? Kalian ketik di YouTube cara mengatasi murai batu yang over birahi. Buat apa kalau ketemu kemudian malah mempersulit? Kan seperti itu. Dibahas supaya mudah, dan pembahasan harus punya alasan melalui pengkajian. Nggak asal-asalan. Kalau saya ngomong sekendak jidat saya saja, maka burung kacer kalian itu bisa hancur semua kalau ngikutin saya. Sama saja ngikutin orang yang buta. Kita bisa tersesat kalau seperti itu, ya kan? Hewan dan manusia tentu berbeda dari segi pilihan. Manusia bisa milih, hewan nggak bisa. Manusia punya akal, hewan nggak punya. Dia cuma ada insting. Apa yang disediakan di alam itu yang dia makan, ya kan? Kalau dia hari ini ketemunya cuma belalang, ya belalang yang dia makan. Kalau ketemunya jangkrik, ya jangkrik dia makan. Apa yang ketemu dan apa yang disediakan di alam itu. Tapi kalau orang Arab ya beda lah. Kalau ekonominya mampu, dia bisa beli apa yang dia inginkan, ya kan? Wah, saya hari ini mau makan daging onta bakar dulu, ya dia bisa beli. Saya mau beli susu yang kadar proteinnya bagus nih, badan saya ini kecil, saya pengen anak saya nanti besar tinggi-tinggi. Ya dia belum susu yang bagus kualitasnya, supaya spermanya berkualitas dan menghasilkan anak-anak yang super, ya kan? Berarti apa yang beda? Manusia bisa milih, dia nggak bisa. Burung kacer mana bisa milih? Apa yang disediakan di alam itu yang dia makan. Nggak mungkin kan burung kacer, saya males makan jangkrik hari ini, saya mau makan KFC dulu, saya mau makan hamburger, saya mau minum susu yang protein tinggi dulu. Ya nggak mungkin kan. Apa yang disediakan di alam, itulah yang akan dia makan. Jadi kita nggak akan heran ketika kita melihat kedua orang tua postur tubuhnya pendek-pendek, kecil-kecil, kemudian anaknya tinggi-tinggi, besar-besar. Kita heran. Ya tentu, buat apa kita heran? Ternyata dia konsultasi sama dokter sebelum proses kehamilan. Dok, saya ini kan pengen hamil, badan saya ini kecil, sama istri saya juga kecil. Apakah saya bisa punya anak nanti yang badannya itu tinggi-tinggi, besar-besar dok? Ya tentu bisa, dokter menjawab, ya kan? Bagaimana caranya dok? Penuhi asupan nutrisimu. Buat apa dok? Biar spermamu berkualitas. Minta resepnya dok. Nah ini. Oke dok, semuanya akan saya beli. Ternyata setelah hamil, melahirkan, anaknya besar-besar, tinggi-tinggi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Manusia bisa milih, bisa beli apa yang dia butuhkan. Kalau ekonominya mampu, dia bisa beli. Orang dari Arab sana bisa pindah ke Indonesia. Kenapa? Karena dia punya uang, ya kan? Materinya cukup, bisa milih kan, berarti kan?
itu yang bisa kita tangkap. Manusia bisa milih, sedangkan hewan nggak bisa milih. Kalau sudah disuruh makan rumput, ya rumput itu aja dia makan. Kalian lihat sapi, sampai kiamat pun dia akan makan rumput, kecuali kita kasih spaghetti, pisang, kita yang ngasih kan. Burung kacer yang di alam liar, ketika kita tangkar, kita bisa mengatur nanti anak-anaknya, nanti kita pengen posturnya seperti apa, ya kan, penuh asupan nutrisinya. Kita bisa milih, kacer nggak bisa milih, ya kan. Jadi jangan heran ketika dia masuk penangkaran, posturnya berubah. Ya beda lah tempat tinggal dia, kemudian asupan nutrisi kedua orang tuanya. Kan seperti itu, bisa kita pahami kan? Burung kacer itu, kalaupun jangkriknya itu kalian ludahin terlebih dahulu sebelum dikasih ke dia. Sebelum kasih dia, kalian ngomong dulu lah, nih jangkrik kamu tak ludahin dulu ya. Cuih. Terus kasihin dia, pasti dia masih mau makan. Kenapa? Karena insting dia itu makanan. Dia cuma ngikutin insting dia saja. Walaupun kalian coletkan di kotoran ayam dulu, masih dia mau makan kalau dia lapar, ya kan? Berbeda dengan manusia. Manusia punya akal dan pikiran. Kita bisa milih. Kalau donat kita sudah jatuh ke lantai, tempatnya kotor, kita nggak akan mau makan. Karena manusia punya pilihan. Kita kembali ke pertanyaan Mas The Gamebot. Burung kacernya memiliki postur tubuh kecil. Saya mengatakan kalau burung kacer yang memiliki postur tubuh kecil rata-rata cocok dengan perawatan penjemuran. Tetapi burung kacer Mas The Gamebot ini malah senangnya mandi, nggak mau dijemur, ya kan? Kita akan kaji mandinya seperti apa. Mandinya gila-gilaan om, baru ganti air minum sudah dikobok-kobok dipakai mandi, ya kan? Kemudian kalau dimasukin ke rambah langsung berenang, ya kan? Kemudian kalau dijemur gimana? Dijemur 15 menit mangap lari-lari. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau burung kacer Mas The Gamebot ini adalah burung kacer yang mengalami over birahi karena mandinya sudah kelewatan. Kalau mandi yang normal nggak bisa kita sebut over birahi, tetapi ini sudah kelewatan mandinya. Lantas kenapa burung kacer ini dijemur 15 menit dia nggak mau? Mangap-mangap, gelisah. Ya burung kacer ini sudah kena manjanya. Begitulah tingkah lakunya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita berikan penjemuran, kita jangan memberikan ekstra puding terlebih dahulu. Kemudian pemandian kita stop, jangan kita berikan sama sekali sampai ada perubahan. Kemudian bagaimana penjemurannya? Ketika kita berikan penjemurannya, kalau dia cuman mangap saja atau cuman gelisah saja, maka penjemuran kita teruskan sampai menunjukkan gejala dia itu menikmati. Tetapi kalau dia kita jemur, semakin kita jemur dianya malah salto-salto, berarti penjemuran kita hentikan. Rata-rata burung kacer yang manja, ketika kita berikan penjemuran maka dia akan menipu kita, seolah-olah dia tuh nggak mau. Tapi sebenarnya kalau kita teruskan, dia akan berubah menjadi bagus. Jadi tinggal Mas The Gamebot sendiri yang memperhatikan kondisinya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Maka apabila burung kacer ini memang kondisinya itu tidak terlalu panas, kemudian dia memang senang mandi dan mandinya gila-gilaan, ditambah lagi dengan burung kacernya kondisi jinak atau jinak total, maka sudah komplit lah burung kacer ini mengalami over birahi. Tinggal berikan penjemuran yang maksimal, kemudian pemandian dihentikan, ekstra puding di stop. Cek perawatan itu selama 1 minggu, lihat perubahannya, apakah membaik, apakah memburuk. Kemudian pada saat penjemuran boleh dipancing dengan suara burung-burung kecil untuk membancing emosinya itu. Karena penjemuran dapat membangkitkan emosi. Nah, tanda-tanda emosi bangkit ketika kita pancing dengan suara-suara burung kecil yang tajam, maka burung kacer ini biasanya akan buka ekor. Itu salah satu gejala kalau penjemuran itu sebenarnya bagus untuk dia, tapi tingkah lakunya menolak. Jadi setiap kita ingin menyelesaikan satu masalah, maka kajilah terlebih dahulu dengan pandangan yang luas, dengan pandangan yang banyak arah, jangan cuma satu arah. Kita perhatikan kondisi lingkungannya, kita perhatikan kondisi kita itu naroknya tuh seperti apa. Jangan kita itu cuma lihat burung kacernya, tapi kita mengabaikan kondisinya seperti apa di lingkungan itu. Oke? Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel YouTube ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, gratis, tidak membayar. Silahkan like, silahkan share kepada teman-teman kalian apabila kalian anggap video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.